Tidak semua jenis karbohidrat juga yang tidak. Kalau saya pribadi, saya nggak ngerti pendapat dokter itu alasannya kenapa. Nanti mungkin tanya sama beliau. Kalau mungkin beliau paham. Tapi kalau membahas karbohidrat, ya justru malah kita tetap butuh karbohidrat. Ya, karbohidrat itu yang kita perlu kurangi atau tidak boleh. Bukan tidak boleh, kita perlu kurangi itu karbohidrat yang sudah khususnya terrefinasi atau kita sebut dengan karbohidrat simplek ya, kayak nasi putih, tepung-tepungan ya, termasuk gula-gula pasir seperti itu yang sudah terrefinasi dan kita sebut dengan karbohidrat simplek. Tapi karbohidrat ini teman-teman perlu pahami ya, termasuk bagi Anda ya wanita-wanita ya, kaum akhwat ini ya, jangan jangan nggak karbohidrat juga ya, karena karbohidrat ini salah satu bahan baku untuk pembentukan hormon estrogen. Ya, jadi jangan nggak makan karbohidrat juga. Ya, Anda bisa ganti ke karbohidrat yang sehat, yang lebih baik, yang pasti serat, ya kayak beras merah atau beras coklat atau beras hitam ya, atau kentang yang dimakan sama kulitnya, itu juga termasuk karbo-karbo yang baik gitu kan. Jadi kalau saya pribadi tidak menyarankan untuk di stop ya, karena nanti badan juga akan menggunakan energi lemak sebagai cadangan, itu nggak bagus karena kita bukan sedang untuk ketofastosis ya. Kalau saya begitu ya. Jadi ya terserah pada keluarga sih ya. Jadi kalau membatasi karbohidrat, saya khawatirnya malah justru nanti beliau lemes. Ya, makan aja karbohidrat ya. Saya kira mungkin makan kurma 3 butir, 7 butir sehari ya. Insya Allah itu tidak akan bisa menimbulkan banyak masalah di badan sih. Kan kurma juga jenis glukosa, karbohidrat juga kan. Jadi nggak masalah kan, itu ada hadisnya itu yang pertama. Yang kedua kalau bicara tentang madu di stop. Cerita dari mana madu di stop gitu kan, kenapa harus di stop madunya, banyak keberkahan dalam madu, bahkan Allah menjanjikan dalam madu itu terdapat kesembuhan ya. Minum madu sendok 2 sendok sehari ya, insya Allah justru malah bermanfaat bagi tubuh, dan nggak ada kisahnya orang kena diabetes, kena kolesterol gara-gara minum madu. Coba cari datanya kalau ada, kasih ke saya. Orang minum madu kemudian jadi sakit, nggak ada kalau madunya benar ya. Asal madunya benar ya. Kalau madunya mungkin tidak murni atau apa gitu kan, mungkin jadi masalah gitu kan teman-teman. Jadi nggak usah khawatir juga. Kalau saya pribadi sih ya, khususnya untuk orang tua ya, Mbak Lulu ya, eh, saya kira mungkin orang tua itu yang mereka butuhkan tuh kadang-kadang kebahagiaan yang sederhana, mungkin ditelepon anak ya, diajakin anaknya jalan-jalan atau apa gitu kan, itu akan bisa menurunkan tekanan darahnya atau mungkin kolesterolnya gitu loh. Itu juga menjadi salah satu pilihan kepada mereka. Jadi eh, kalau jadi kesimpulannya, kalau saya pribadi sih tidak sepakat ya. Namanya juga pendapat ya. Jadi kalau mungkin beliau menyarankan menyetop karbohidrat ya, kalau nasi oke, saya setuju. Tapi kalau beliau dianjurkan untuk tetap makan beras merah, beras coklat atau beras hitam, itu bagi saya nggak masalah sepanjang dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan. Kalau beliau memungkinkan untuk dibekam ya, kondisi badannya fit ya, bekam aja. Ajak beliau untuk berpuasa, ajak beliau untuk bangun malam, itu jauh lebih menyehatkan badannya ya. Dan madunya tadi ya, madunya jangan ditinggal, madunya harus terus diminum kalau saya. Tapi yang jelas sanatnya madunya begitu.